Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Microsoft Office. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat peringkat. Oke, cara membuat peringkat, tapi ini nanti kita akan membuat secara otomatis. Dalam hal ini adalah customer ya. Tapi kita mau membuat secara otomatis membuat peringkat ini nih. Misalkan dia cost terbesar dari customer ini, revenue terbesar dari customer ini, dan dari margin besar dari customer ini. Oke, kita Nah, sebenarnya kita kalau pada saat kita membuat filter sebenarnya gampangnya adalah kita tinggal membuat filter saja. Pada umumnya, misalkan kita ingin membuat post, ini adalah top dan post. Ini tinggal kita filter saja. Ini sini bisa dari smallest to largest, atau sebaliknya dari besar ke kecil. Dari smallest to largest, maka akan didapat ada seperti ini. Dan secara otomatis customer pun juga akan terfilter. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Slide. Nah, ini adalah top 10 untuk cost. Begitu juga untuk top 10 revenue. Ini 14 sekian. Ini adalah top 10 revenue. Begitu juga top 10 revenue untuk cost. Top 10 revenue for cost. Top 10 revenue. Ini adalah top 10 revenue kurang cost. Simple ya. Nah, tidak terbayangkan jika nanti pada saat teman-teman tuh memiliki list customer yang sangat banyak sekali, katakanlah punya sekitar data ribuan, dan membuat kita rincikan lagi, misalkan total ada sekitar 50 atau 50 customer, akan dibuat top 10-nya itu sangat memakan waktu juga. Nah, ini kelemahannya adalah ini sebenarnya kita copy value. Jika kita misalkan pada saat pembuatan pelaporan nanti ada revisi, misalkan katakanlah ini adalah 5 juta, ya nanti otomatis dia akan berubah semua dan kita akan filter lagi, itu sangat memakan waktu. Kita punya, jadi Excel ini punya punya yang namanya cara untuk membuat otomatisasi. Nah, sebenarnya ini adalah gabungan dari beberapa rumus, baik itu rumus ada namanya rumus indeks dan rumus dari match. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari top 10 dari cost ini ya. Oke. Ini caranya adalah kita bisa buatkan, ini bisa kita, jadi tolong buatkan ini, kita buatkan tiga kolom dulu. Kolom ini kita hapus, dan ini kita buatkan rank ya. Ini untuk kolom indeks, ini kolom match. Ini bisa kita buatkan khusus cost. Oke. Cara utama adalah
kita ingin buat peringkat dulu. Kita akan buat ranking dulu dari si cost ini, ya. Caranya adalah kita menggunakan rumus rank. Kita ingin mengetahui nih si PTSLT ini dengan cost sekian dia dapat peringkat yang keberapa sih? Oke. Rank, koma. Artinya si PTSLT ini dengan cost 6.500.000 tuh dia punya peringkat yang ke-8 dari 10 token ini. Oke, lalu kita buat, tinggal tarik ke bawah. Artinya yang mempunyai peringkat terbaik itu adalah mempunyai peringkat terbesar costnya itu adalah PT STK 21 juta. Oke, sedangkan SGR itu mempunyai peringkat terkecil ya, 3,5 juta. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat peringkat nih. Nah, dalam hal ini peringkatnya adalah cost terbesar ya. Kalau ini kan cost dari cost yang terkecil. Nanti itu bisa kita ubah. Oke. Dari cost yang terbesar adalah berarti kita mau mencari nih. Kan dalam hal ini yang terbesar PT STK ya. Oke, berarti indeks ya. Nah, di sini kita mau kita blok kolom yang ada customer-nya nih, karena ini akan kita cari nih. Ini kita blok, terus kita kunci. Lalu dalam hal ini adalah PT STK. Kalau kita pakai cara manual, STK itu dia berada di, kan STK itu dia peringkat pertama ya. Ini dia, karena dia adalah yang the best-nya. Berarti peringkat pertama ini dia berada di baris keberapa nih? Ini kan raw number-nya. Dia berada di baris keberapa sih PT STK ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia berada di peringkat 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti dia peringkat 9 terkurung. Oke, maka didapatkan apa namanya peringkat cost terbesar itu adalah si PT STK. Kita coba lagi di peringkat keduanya biar tidak pusing kita buatkan urutan. Oke, PT STK. Nah, sekarang kalau peringkat kedua bagaimana? Ya, seperti biasa indeks. Ya, indeks. Kita blok kolom yang ini 4. Lalu tadi peringkat kedua ya. Nah, ini peringkat kedua ini ternyata dia berada di baris ke-10. Kita ketik 10. Itu kurang. Maka didapatkanlah peringkat kedua cost terbesar itu adalah PT DRK dengan nilai 19.500.000 rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ini masih manual, ini 10, 9, kita harus tahu dulu nih dia posisi, dia harus hitung dulu dia berada di baris keberapa. Nah, untuk angka-angka 9 ini kita bisa dapat mengetahuinya dengan cara rumus match. Jadi match itu adalah untuk mengetahui suatu nilai yang akan kita cari itu berada di baris keberapa pada kolom yang kita tuju. Oke ya, contohnya kayak gini. Match. Jadi gini contoh. Kita mau tahu ini, misalnya kita ingin tahu nomor 1 ini, ya angka 1 ini berada di kolom berapa sih pada kolom ini. Nanti dia akan ada rumusnya. Begitu juga misalkan kita ingin mengetahui 21 juta ini berada di kolom berapa pada di kolom ini.
Dapatkan contoh ya, sama dengan match. Ya, rumusnya adalah match. Kurung. Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui angka 1 ya, karena kita akan membuatkan di sini yang paling atas adalah nomor 1 nilai terbesar. Berarti kita bisa buat angka 1 ya, atau kita langsung saja arahkan ke baris atau kolom yang atau sel yang ada tertera angka satunya, karena nanti kita untuk berhubungan untuk pada saat penarikan rumus. Nah, dalam hal ini ada di B4. Nah, kita ingin mencari angka 1 ya, koma pada apa? Pada kolom ini nih. Ya. Lalu kita F4. Oke. Nah, di sini ada keterangan mau kalau 1 itu less than, artinya kurang dari. 0 itu exact match dan minus 1 greater than. Kita buat 0, berarti angka yang pasti, angka yang sama. Tutup kurung. Maka akan didapatkan 9. Artinya apa? Nomor 1 ini dia berada baris ke-9 dari kolom orang yang kita blok ini. Nah, hal yang sama kita coba klik ini ke bawah. Nah, akan didapatkan kita nomor 2 pada kolom ini berada di baris 10. Di sini kita bisa lihat 9, ini 9 ya. Ini nih, angka 9. Fokus ya. Di 9. Begitu juga ini 10 10. Maka sudah dapat nih otomatis nih. Nah, ini tinggal kita ganti sini. Ini hapus, kita ganti ke sini. Match. Begitu juga ini. Kita hapus. Kita ganti yang sebelah. Nah, sudah. Dan ini tinggal kita klik 2/2. Slide. Oke. Sudah didapatkan top 10 cost dari cost terbesar untuk customer ya. Nah, sekarang ada case jika dia terjadi seperti ini, NA. Kok bisa NA ya? Padahal sudah kita buatkan top 10-nya. Nah, ternyata di sini terdapat jumlah atau ranking yang sama 66, sehingga dia tidak bisa membaca peringkat 7 karena memang tidak ada angka 7 di sini. Karena di sini kalau kita lihat angka peringkat 1 2 3 4 5. Nah, ini namanya 2 kali nih. Kenapa? Karena memang nilainya sama. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman. Apakah memang ini bisa kita buatkan manual? Artinya kalau memang bisa kita buatkan manual, biasanya kan ini per customer ya, nilai costnya terbesar. Ini bisa kita buatkan manual, kita ubah misalkan 7.500.000 berapa sehingga bisa membuat dibedakan, atau kita buatkan rumusnya. Nah, oke, dalam hal ini coba kita buatkan dulu yang beda dulu ya, biar buat membedakan. Jadi nanti akan otomatis akan membuat otomatis set. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya ini sudah otomatis. Coba jika kita ubah ini PT ABM ini, dia kan peringkat 4 ya, fokus ya. Atau kita mau ya PT ABM ini peringkat 4. Kita mau coba misalkan katakan dia ternyata cost-nya pada saat ini ternyata salah itu. Ternyata bukan 10 juta, tapi dia 2.500.000. Dia akan otomatis di sini. Nah, dia akan otomatis akan merekalkulasi lagi sehingga bisa membuat top 10 dari besar. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan top 10-nya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau ini kan top 10 dari nilai terkecil. Ini top 10 dari nilai cost terbesar. Nah, ini bisa langsung kita buatkan. Sini. Nah, sudah dapatkan top 10 cost. Artinya 10 besar terbesar. Ini sebenarnya bisa kita arahkan aja mau yang terbesar dan terkecil. Nah, sebenarnya ini bisa kita buat jika kita ingin buat top 10-nya dari yang terkecil, nilai terkecil. Nah, ini bisa rank ini kita ganti koma
ya. Jika di angka 1, ya, dia akan menjadi top 10 dari nilai yang terkecil, ya, Bapak ya, Bu. Jadi jika kita angka 1, jadi dia akan memfilter, akan membuat ranking tapi dari nilai yang paling kecil. Jika kita buat angka 0 atau tidak buat sama sekali, dia akan memfilter, akan membuat ranking dari yang paling besar. Nah, jika angka 0 berarti yang terbesar 21 juta, dia akan otomatis buat peringkat yang terbesar. Dalam hal ini adalah PT STK. Oke ya, 21 juta. Jika kita buat ini menjadi 1, dia akan menjadi membuat peringkat dari yang paling kecil nilainya. Dalam hal ini adalah yang paling kecil adalah PT SGR. Kita klik ke bawah thread. Nah, benar ya, PT SGR itu di peringkat 1 dari nilai yang terkecil. Begitu juga nanti akan otomatis, dia akan membuat otomatis nama customer dari yang paling kecil. Nah, dalam hal ini PT SGR. Tadi sama ya dengan yang kita buatkan secara manual. Oke, hal yang sama kita coba buat untuk top 10 dari revenue. Cara yang sama kita oke, coba kita buatkan 2 kolom saja dahulu. Nah, ini sebenarnya jika sudah terbiasa dengan rumus, kita tinggal cukup hanya 2 kolom saja. Ini kan kolom bantunya ada 3, ini cuma cukup kolom bantunya berapa ya, kolom bantunya ada 3 ya, pokoknya kan kolom bantunya ada 4. Oke, ini adalah nilai, ini adalah rank, dan ini adalah customernya. Caranya adalah hal yang sama kita lakukan dengan yang tadi. Kita akan buat ini dulu, ranking dulu, peringkat. Ya, kita akan mau peringkat ini nih, set blok. Nah, kita katakan dia mau coba buat peringkat dari yang paling kecil, berarti koma 1. Nah, artinya dia adalah peringkat terkecilnya adalah ini nih, 8 juta PTSG ya. Yang terbesarnya adalah cost revenue terbesarnya adalah PT DRK. Nah, jika sudah dapat peringkat yang terkecil, oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat secara otomatis. Caranya adalah tadi sama, tapi saya akan menggabungkan rumus indeks dan match. Sama dengan indeks, ya. Tadi kita adalah array, jadi kita akan mengarahkan ini nih, si customer ini, kita akan mencari ini customer ini nih, dari list customer ini kita akan membuat peringkat. Jadi kita pertama adalah blok di kolom customer, kita kunci. Sekarang langkah selanjutnya adalah dia berada di kolom keberapa sih si peringkat ini nih. Caranya adalah dengan menggunakan rumus match, ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nomor 1 ya, yang berada pada kolom ini. Kunci, oke, koma 0. 0 itu adalah angka yang pasti. Dari angka 1 dia akan mencari juga angka 1. Tutup kurung. Ini lupa oke, ini kan karena kurang tutup kurung, kita langsung enter saja. Ya, maka sudah didapatkan secara otomatis top 10 customer untuk revenue dari yang terkecil. Bisa dilihat ya, ini sama ya. Coba kita pilih di sini. Ini kita buat secara otomatis. Sama kan SLT, HD, PGI, WDS, BSD, ABM, IBT, STK, DRK. Ini kita copy paste saja. Nah, ini jika misalkan ada pembuatan laporan yang salah, perhitungan kita misalkan ini hanya 1 juta, kita akan lihat di sini top 10 nya. Apakah berubah? Lihat, berubah ya. Tadinya SGR menjadi WDS. Oke, sudah didapatkan top 10
cost, revenue, dan terakhir kita akan membuat top 10 untuk revenue per cost. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung copy. Oke, kita buatkan rank saja. Rank. Ini. Oke. Karena kita ingin membuat top 10 dari nilai terkecil, maka kita klik 1. Oke, cara yang sama kita buatkan nama customer index. Ya. Kolom ini kita cari blog, lalu match. Ini kita akan cari nomor 1 pada kolom ini. Oke, nah, sudah didapatkan. Top 10 customer. Kita tinggal sudah didapatkan. Misalkan ini adalah PT Angin Segar. Oke, kita sudah dapat. Jadi nanti adminnya atau manajer salesnya dia sudah bisa buat top 10 nya. PT Angin Segar top 10 customer dari top 10 customer untuk cost adalah sekian, SGR, dan top 10 revenue per cost-nya adalah ini. Jadi sudah otomatis. Kita akan coba cek jika misalkan ada perubahan, katakan ini 1 juta, kita akan cek apakah berubah juga, ya otomatis berubah. Oke, demikian materi dari saya tentang pembuatan peringkat secara otomatis. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.